Ayo kita baca, baiklah. 1, 2. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Sebetulnya sampai di sini saya sudah bisa menutup kebaktian, ya. Dan saya akan mengucapkan selamat pagi saudara-saudara, sampai selamat tiba di rumah. Karena ini memang pokoknya. Saudara, inilah jaminan yang membuat saudara tidak perlu berperang di dalam keluarga. Saudara, yaitu jikalau saya dan saudara takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan. Takut karena apa? Takut kalau sampai Tuhan tidak tepat musim hujan buat saya. Saudara, sekarang musim hujan sudah tidak tepat, saudara. Ketika hujan turun begitu hebat, ya saudara, maka rekayasa cuaca diselenggarakan di hampir seluruh bagian dunia. Saudara, dengan menebarkan garam NaCl supaya terjadi pengikatan titik-titik uap yang telah menjadi embun yang siap turun karena beratnya turun sebagai hujan, dan itu diikat sehingga menjadi ringan dan disapu dengan angin. Sesuai angin ke arah mana, maka bakal hujan ini akan dibawa ke sana. Tempat ini, kota ini, ada perayaan ini, bebas dari hujan. Tetapi bayangin, seperti negara kita, tetangga kita dekat, Malaysia, Singapura, saudara, Thailand, Myanmar, Australia, Papua Nugini, saudara, mereka juga mengadakan rekayasa cuaca untuk urusan mereka dalam negeri. Jangan sampai ada banjir bandang, jangan sampai panen menjadi puso. Saudara, sehingga, saya agak geli sekarang. Sehingga awan-awan ini, ya saudara, yang telah bermetamorfosa menjadi bakal hujan, mereka bingung, kita mau kemana ya? Karena di sini diusir dengan garam, di situ diusir dengan garam, di situ diusir dengan garam. Saudara, akan terjadi kekalutan yang luar biasa. Karena upaya manusia, jangan sampai cuaca menjadi rusak, gagal. Akibatnya apa? Panen tidak akan terjadi. Kerugian luar biasa dahsyat. Saudara, saudara tahu berapa duit untuk membuat negara kita surplus beras? Wah, itu luar biasa. Banyak sekali, mahal sekali. Sehingga kita bisa bangga, kita produsen beras dan kita akan ekspor beras kita. Tetapi ongkosnya luar biasa mahal. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Adakah ongkos yang terlalu mahal bagi keluarga kita? Bagi pribadi kita? Saya yakin ongkos itu ada. Namun kita tetap kecewa, saudara. Karena itu tidak berhasil. Because it doesn't work at all. This time we can review so many things. We just receive just only a few. A part. Not the whole part. Only a part. Of all the blessing of God. It is because of the weather. Karena cuaca. Saudara, tapi seorang anak Tuhan semua katakan, bila saya takut akan Tuhan, saya lepas dari kekhawatiran ini. Dalam nama Yesus, saya tidak bakal khawatir. Saya lepas dari khawatir. Pagi ini, dalam nama Yesus,
Tuhan memberkati saya luar biasa. Amin. Orang yang tidak takut kepada Tuhan dikacaukan, semua cuaca pribadi dan keluarganya dibikin kacau. Percaya deh. Karena saya yakinkan saudara, firman ini pasti terjadi. Terjadi apa tidak? Ya, anggukkan kepala ke samping. Ya, katakan, ojo telat. Ayo bilang. Saudara cuma ketawa, bilang sing jelas, ojo telat meneh. Pasti terjadi apa? Ontran-ontran. Ya saudara, kita harus tahu. Nanti akan terjadi kota antara kota, kabupaten dengan kabupaten, ataupun kota dengan kota, provinsi dengan provinsi. Berebutan makanan. Itu akan terjadi, saudara. Itu sebab saya dan saudara kita harus yakin, nomor satu, aku takut akan Tuhan. Cuma ini aja. Orang yang bisa menjaga dirinya dalam konduite yang bagus ini. Maka, bilang, maka sejarah indah saya tak jauh lagi. Dulu, kemarin, lusa, sejarah yang baik, nun jauh di sana. Namun sekarang, dekat dengan saya. Itu sebab, saya harus menerimanya dengan semangat dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara, jangan lupa. Para kekasih, Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 dan 25, saudara, saya memberitahu kepada saudara betapa pentingnya kita ingin berkat berganda. Katakan, saya ingin berkat berganda. Maka saya harus menerima firman berganda. Sebab firman ini apa? Penting sekali. Katakan, sebab firman ini pemberian Allah untuk menolong saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Mari kita akan buka bersama dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 5 dan 22. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 5 dan 22. Ya. Mari kita akan baca. Saudara bisa baca. 1, 2. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Amin. Saudara, ini peraturan. Jadi Tuhan tuh memberi mana, makanan roti dari sorga, tidak begitu saja. Ayo kamu ambil, kamu makan, bisa dimasak, bisa dibuat gulai, bisa digoreng, bisa dikukus. Ini roti-roti bundar yang kecil seperti ketumbar. Bukan ketumbar kita yang kecil-kecil ya saudara, sampai hampir gak kelihatan. Tetapi ketumbar di sana itu besar-besar, kira-kira segini. Itu roti bundar warnanya putih, rasanya manis. Coba. Tuhan itu memberi kepada manusia yaitu Israel setiap pagi ketika embun itu naik ke atas. Kapan embun naik ke atas? Ketika matahari terbit sehingga cuaca menjadi panas, ya saudara, maka embun yang enteng itu naik ke atas dan menguap. Ya saudara. Nah, bersama dengan hilangnya embun pada pagi hari, bangsa Israel melihat tanah gurun pasir ditutupi oleh lapisan mana, roti dari sorga yang putih. 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Amin. Saudara, ini peraturan. Jadi Tuhan tuh memberi mana, makanan roti dari sorga, tidak begitu saja. Ayo kamu ambil, kamu makan, bisa dimasak, bisa dibuat gulai, bisa digoreng, bisa dikukus. Ini roti-roti bundar yang kecil seperti ketumbar. Bukan ketumbar kita yang kecil-kecil ya saudara, sampai hampir gak kelihatan. Tetapi ketumbar di sana itu besar-besar, kira-kira segini. Itu roti bundar warnanya putih, rasanya manis. Coba. Tuhan itu memberi
Tanah itu enggak kelihatan lagi, pasir itu enggak kelihatan lagi. Saudara, yang ada adalah lapisan mana, saudara. Dan Tuhan berkata, kamu setiap hari harus mengambil 1 eva. Katakan 1 eva. Eva itu adalah takaran. Ya, saudara, takaran untuk jual beli. Nah, mereka harus ciduk 1 orang 1. Anak maupun orang dewasa. Ya, saudara. Anak akan menciduk secukupnya dia. Orang dewasa, anak muda lebih banyak, tapi harus 1 takar paling banyak. Saudara, itu dari hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai kelima itu semua 1 takar. Hari ke-6 itu berganda. Berganda berapa takar? 2 takar. Saudara, jadi kalau kita ingin supaya Tuhan memberi berkat berganda, maka kita harus juga mengambil firman 2 kali lipat. Amin. Katakan, saya harus menerima firman, menyimpan firman, makan firman, double porsi. Ya, saudara, itu sebab kalau saya dan saudara tidak double porsi, Keluaran 16 ayat 5 dan 22, saudara, maka saya dan saudara tidak bisa mendapat berkat berganda. Jadi semua itu diberi oleh Tuhan berdasarkan apakah kita takut. Takut berarti taat. Taat berarti nurut. Kalau saya takut, saudara takut kepada Tuhan, Tuhan itu pasti memenuhkan janji. Pasti apa tidak? Pasti, nggak mungkin enggak. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara itu taat, takut kepada Tuhan, sekarang giliran Tuhan yang bertanggung jawab. Anakku ini si A atau si B, si X, mereka ini taat kepadaku. Mereka itu melakukan firman. Mereka mau takut kepadaku. Kemudian urusan berubah. Urusannya apa? Tuhan akan mencurai mereka yang taat dan takut dengan berkat. Saya mau tanya, 1 kali atau 2 kali berkatnya? Berapa kali? 2 kali. Jadi gimana saudara bisa mendapat berkat 2 kali? Oh, aku akan kerja keras, lembur. Aku tidak ada libur, aku tidak ada istirahat siang. Aku akan kerja sepanjang hari. Kalau bisa dari 24 jam, aku bekerja 12 jam penuh. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau perlu sampai 16 jam. 18 jam aku akan kerja supaya aku dapat berkat berganda. Tuhan bilang, nak, kamu kecapean. Udah kamu kecapean, kamu akan stres, kamu akan sakit, penyakit gak karuan. Kamu takut sama aku, kamu nurut perintahku saja. Aku bisa bikin kamu bisa menerima berkat berganda. Jadi berkat berganda bukan hasil dari saudara kerja 2 kali lipat, banting tulang gak karuan, gak tahu malu pendek kata. Wah, bukan. Engkau gak dapat malahan. Engkau masuk rumah sakit ntar. Dan dokter menganalisis penyakitmu gawat. Jadi itu tidak baik. Kerja keras tidak baik. Saya ulangi, gembalamu yang bilang berdasarkan dalil firman, kerja keras tidak baik. Yang baik adalah takut dan taat kepada Tuhan. Anda dan saya tidak usah kerja keras. Kerja yang santai, kerja yang rileks, pada jam kerja saudara yang normal, jangan yang abnormal. Engkau selalu ingin overwork, selalu ingin lembur. Enggak perlu. Saudara mau kerja dengan baik, saudara takut dan taat kepada Tuhan. Coba. Dicoba ya, seminggu aja. Minggu berikut engkau akan melihat panen mulai muncul. Cul. Apa kowe?
panen mulai muncul. Katakan, panen mulai muncul. Ketika saya mulai takut dan taat kepada Tuhan. Walau saya tidak jungkir balik, tidak bekerja keras, Tuhan mengutus para malaikat memberi berkat kepada saya. Luar biasa. Amin. Apa intisari dari khotbah saya selama setengah jam ini? Yaitu kalau saya dan saudara mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya takut dan taat kepada Dia, maka semuanya akan ditambahkan kepada saya. Orang dunia dan orang Kristen yang cuma KTP saja, mereka akan melongo dan mereka akan terkesima dan mereka akan terkejut, mereka akan sambil mereka itu terbengong-bengong, mereka itu mikir, loh, kamu itu kayak apa sih? Kamu itu punya jimat, punya mantra, punya kesaktian apa sih? Kok kamu mengalami perubahan yang luar biasa dalam tempo yang singkat? Mereka semua akan heran, saudara. Kenapa? Karena ayat ini terjadi kepada saudara. Yaitu setiap titik-titik akan dapat titik-titik. Setiap minggu akan panen. Kalau saudara tidak pakai hukum aksioma ini, aksioma adalah hukum yang tidak usah dibuktikan, ya memang kayak begitu. Saudara melempar satu barang ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah. Itu aksioma. Itu tidak usah dibuktikan. Saudara. Nah, jadi kalau saya dan saudara melakukan hukum Allah ini, maka Tuhan tidak bisa tidak pasti memenuhi hukum ini kepada saudara. Yaitu apa? Saudara akan panen setiap minggu. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab tadi sudah kita baca dari Keluaran 16 ayat yang kelima, ya saudara. Sekarang kita baca ayat yang ke-22. 1, 2. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu. Berapa kali? 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Amin. Pemimpin jemaat datang memberi laporan kepada Musa. Apa yang dilaporkan? Bahwa setiap orang Israel, baik anak-anak, anak muda maupun orang tua, pada hari Sabat, pada hari sebelum Sabat, mereka mengambil, ya, hari yang ke-6, hari ke-7 itu Sabat. Jadi hari ke-6 sehari sebelum hari Sabat, semua orang Israel harus mengambil berapa kali? 2 kali lipat. Saudara perhatikan. Terus gimana kita bisa mengalami panen dari Tuhan setiap minggu? Karena kita mempunyai alasan yang kuat sekali. Apa alasan yang kuat sekali pada saudara? Yaitu saudara, 1, takut akan Tuhan. 2, saudara akan makan dan menerima firman 2 kali lipat. Saudara, enggak ada yang bisa melawan berkat saudara. Perjanjian Tuhan akan digenapkan pada saudara. Begitu mudahnya. Semudah saudara membaca ayat. Semudah saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Izinkan Tuhan bekerja lebih lanjut. All the continuation of whatever I have told you by my preaching right now, it's just the work, it is the function of God, He Himself. It is the responsibility of God to fulfill it to you. It is not your
responsibility. And you work so very hard, double portion of your time in working. No, you don't need it. You just believe to the words of God, and you fearfulness before Him every day. And every week you will reap double portion of God. And whatever God have already commanded to you and promised to you and to me will be fulfilled by God's power. Katakan, oleh kuasa Tuhan. Yang dijanjikannya itu dijadikan nyata, dipenuhi kepada saya. Luar biasa, bukan karena saya, tetapi karena Dia yang sudah berjanji. Amin. Wajib ambil mana 2 berganda, 2 kali lipat. Karena hari yang ke-7, katakan, karena hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan. Ya, saudara, umpamanya hari ke-7 adalah Minggu, maka Sabtu itu orang-orang Israel harus mengambil 2 takar, 2 gomer, disimpan buat dia makan hari ini dan besok ketika Sabat. Sehingga mereka tidak akan kekurangan makanan. Coba, luar biasa. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Dia. Karena Dia sudah merencanakan. Katakan, karena Bapa sudah merencanakan berkat berganda kepada saya, keluarga saya, dengan cara saya makan firman 2 kali lipat. Beri tepuk tangan bagi Dia. Dalam ayat yang ke-22 ini, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Lalu tua-tua Israel datang memberi laporan. Bapak Musa, kami semua telah melakukan perintah Tuhan. Kami telah keliling pada seluruh bangsa ini. Aparat kami telah keliling dan mereka benar-benar tadi pagi mereka mengambil 2 gomer masing-masing orang. Dan Musa berkata, karena mereka taat kepada firman, mereka akan diberkati luar biasa. Katakan, bila saya taat kepada firman, pastilah, niscaya, tidak bisa tidak, saya diberkati luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ya saudara, asal muasal dari berkat berganda adalah takut Tuhan dan membuang dosa. Maka itu akan terjadi berkat 2 kali lipat. Saudara mendapat kupon untuk makan pada hari Minggu misalnya. Saudara akan bisa makan Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena sebelum Sabat, sebelum Sabtu dan Minggu, pada Jumatnya saudara mengambil 2 kali lipat. Demikian juga pada waktu mereka menjelang hari ke-7, hari Sabat, hari ke-6 itulah mereka mengambil 2 kali lipat. 2 takar. Saudara, sekarang saya mau tanya. Kira-kira kalau 1 takar itu 1 jam 10 menit firmannya. Kira-kira kalau 2 takar itu kuat enggak ya? Kuat enggak? Gimana? Sanggup enggak? Khawatir kalau keluar nanti. Kalau keluar nggak sanggup Pak Gembala. Makanya mulutnya ditutup rapat-rapat. Amin.
Makanya saya ingin supaya semua saudara, kalau ingin berkat berganda, yang setia mendengar firman. Saudara, itu sebab berbicara mengenai soal hari ketujuh atau Sabat, ya, saya perlu menjelaskan sedikit tentang diagram dan grafik ini. Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, sehari di mata Tuhan sama dengan berapa tahun? 1000 tahun. 1 milenium itu 1000 tahun. Satu hari di mata Tuhan. Tuhan melihat ke dunia, ya saudara, oh kamu umurnya meninggal sampai umur 61 barangkali. Kamu meninggal umur 17 tahun. Itu seperberapanya milenium. Jadi di mata Tuhan satu hari adalah 1000 tahun. Ya, sekali lagi saya jelaskan, ada 3 lengkung besar di sini. Lengkung pertama 2000 tahun, kemudian lengkung kedua 2000 tahun, lengkung ketiga 2000 tahun, dan ada lengkung yang kecil. Berapa tahun itu? 1000 tahun. Itu kerajaan 1000 tahun. Itu Sabat, perhentian. Nggak ada orang kerja, nggak ada orang bertengkar, nggak ada orang bentak-bentakan, cemburuan, nggak ada. 1000 tahun damai. Itu sebab hari yang ke-7 itu Sabat benar. Jadi 1000 tahun terakhir, 2000 tambah 2000 tambah 2000 berapa ribu? Yang bawa kalkulator tolong dibuka. 2000 tambah 2000 tambah 2000 berapa ribu? 6000. Lengkung yang kecil 1000, jadi 7000. 7000 di mata manusia, di mata Allah 7 hari. Ya, berapa hari? 7 hari. Nah, kita ini ada pada lengkung yang ke-2000 terakhir, dan kita akan memasuki lengkung yang kecil 1000 tahun. Dinamakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4, 5 dan 6, 1000 tahun damai. Jadi kalau orang itu usianya penuh, dia usianya 1000 tahun. Dari pertama kerajaan 1000 tahun didirikan oleh Allah, dia bisa menikmati 1000 tahun ketika Tuhan menghabiskan 1000 tahun, dan kemudian Tuhan menciptakan Yerusalem baru. Jadi dengan kata lain, 1000 tahun damai adalah icip-icip apa? Saudara membuat cookies, buat roti, atau buat ya nasi apalah, nasi kebuli atau nasi apa. Saudara memberi pada teman, pada family, pada tetangga, icip-icip. Saya mau tanya, kalau icip-icip itu satu dandang atau sedikit? Sedikit banget. Nasinya sedikit banget. Tapi tetangga saudara sudah senang. Terima kasih ya ibu. Ya, dalam hati saudara, di rumahku masih sak dandang. Itu icip-icip. Terus kerajaan 1000 tahun itu hanyalah icip-icip. Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau icip-icip itu apa? Icip-icip 1000 tahun. Icip-icip apa? Yerusalem baru. Tanpa tahun, tanpa abad, tanpa milenium. Kekal selamanya. Terus orang Kristen menantikan saatnya dia menerima icip-icip dari Tuhan tentang kerajaan yang kekal Yerusalem baru melalui lengkung kecil. Apa lengkung kecil? Kerajaan 1000 tahun damai. Gak ada istri dan suami berantem, tidak ada lagi. Anak berantem tidak ada. Tawuran tidak ada. Orang-orang yang kudus dan berkenan akan hidup pada hari Sabat Tuhan, yaitu hari yang ke-7.
1000 tahun. Itu sebab saya ingin menambahkan pada relung hati dan pikiran saudara satu kerinduan yang baru. Katakan suatu kerinduan yang baru. Kiranya Tuhan memberi izin saya masuk kerajaan 1000 tahun damai. Amin.